Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi Palembang, selamat pagi Sumatera Selatan. Senang sekali pada pagi hari ini Cek Rica itu datang untuk nunjuk ke informasi galo-galonya untuk pemirsa. Dan ini senang nian Cek Midun ya, sebenarnya karena lalamunnya Cek Rica ini tidak siaran sebenarnya. Dan hari ini tentunya pemirsa yang ada di rumah di tanggal 12 Februari 2025 kami menghadirkan informasi kembali seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Nah, hari ini pemirsa yang di rumah tentunya kita bakal ngobrol terkait tema kita itu keamanan dan juga kondusivitas serta penegakan hukum di Kota Palembang. Betul, karena ini juga masih hawa-hawa setelah pilkada, Ya. Cek Midunnya. Jadi kita nak nyingok kira-kira Palembang ini setenang apa, karena baru juga turun putusan MK juga. Betul. Kan? Dan kita juga menyapa ini Cerici yang ada di rumah, pemirsa Pal TV mungkin yang baru akan memulai aktivitasnya di pagi hari, karena ini mengingat pukul 9 pagi, Benar. biasanya mungkin masih ada yang repot-repot masih nyetir gitu ya. Masih nyetir. Atau justru nak ini yang berangkat masih ya. mau berangkat kerja atau habis ngantar anak-anak pulang atau ya. balik nge-gym ya. Nah, bisa salah satu presenter kita yang hobi nian nge-gym. Betul. Biasanya Jadi jam-jam memang segini. ini salah satu yang harus kita kita warning dengan diri kita sendiri adalah keamanan. Betul Dan juga sekali. kondusivitas. Kondusivitas. Ya, ini terkait ya. dengan hal-hal ini pasti berhubungan dengan satu sosok yang luar biasa yang kita hadirkan hari ini di Studio Pal Betul TV. sekali. Langsung saja kita sapa bersama-sama ya. Ya. Pagi hari ini narasumber kita yaitu Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIK MH yang merupakan Kapolrestabes Kota Palembang. Selamat pagi pagi, Bapak. Bapak. Pagi. Apa kabar Pak? Baik, Mas. Iya, Baik ya, Oke, baik. baik. Ini kalau Pak Haryo udah kelihatan dari mukanya udah bahagia. Udah Karena yang bahagia. pertama adalah bahagia dulu ya Pak. Bahagia selalu. Baru bisa Bahagia. mengamankan Kota Palembang ya kalau bahagia ya. Kalau Bapak Kapolrestabes udah bahagia, insya Allah masyarakatnya juga bahagia nanti. Betul. Ikut ya langsung Baik, ya. Pak, ini kan hari ini kita bakal ngobrol tentang keamanan dan juga kondusivitas di Kota Palembang. Betul. Kalau kita bicara Kapolrestabes Palembang, Pak, fokus dari seorang Bapak Kapolrestabes ini sebetulnya untuk keamanan dan juga kondusivitas di Kota Palembang ini seperti apa sih, Pak? Baik, Cek Rica, Mas-mas kalian, Iya. para pemirsa yang budiman, tentunya sebagai petugas pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, fokus daripada kami, yaitu staf dan seluruh anggota Polrestabes Palembang adalah sejauh mana melakukan pemeliharaan keamanan yang ada di Kota Palembang. Tentunya penjabaran memelihara keamanan ketertiban masyarakat di Kota Palembang tersebut mengejawantai daripada beberapa petunjuk direktif yang ada dari pusat. Sebagai contoh, saat ini kita memiliki satu petunjuk utama dari pimpinan negara kita, Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Mas Gibran Raka Buming Raka, bahwasanya kita memiliki pedoman atau visi yaitu Asta Cita. Tentunya 8 asta ataupun 8 cita tersebut itu mengejawantai daripada tugas-tugas kami di kepolisian yang penjabarannya juga melalui daripada visi dan misi yang ada. Di antaranya misi daripada kami adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian adalah melakukan penegakan hukum. Demikian juga yang terakhir adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tentunya dengan penjabaran misi yang notabene kami pun juga memiliki secara internal petunjuk melalui visi dari Bapak Kapolri. Ini adalah bagian hal yang menjadikan payung utama kita untuk mengimplementasikan di Kota Palembang. Dengan demikian, Harkamtipmas atau memelihara ketertiban masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadikan fokus utama kami bagaimana menciptakan situasi yang kondusif di Kota Palembang dari rasa ketakutan hal-hal yang tentunya bisa mengganggu kehidupan masyarakat Kota Palembang, baik kehidupan ekonomi, kehidupan sosial maupun kehidupan secara pribadi
yang ada di masyarakat Kota Palembang. Oke, baik. Nah, sebelum kita membahas nih Pak tentang kondisi pasca putusan MK mengenai sengketa pilkada ya Pak. Betul. Kalau kita izin flashback lagi nih Pak ke tahun lalu, di mana di tahun 2024 kita punya 2 selebrasi politik ya. Waktu itu kita pilih presiden dan juga pilih pilkada ya Pak ya. Kalau menurut dari pantauan Bapak sendiri nih Pak, untuk kondisi di Kota Palembang pasca pemilihan presiden maupun pilkada, apakah memang sudah benar-benar memang kondusif atau memang di antara 2 selebrasi kontestasi politik tersebut ada salah satunya yang agak sedikit chaos mungkin? Baik, rekan-rekan pemirsa dapat kami pastikan dan kami informasikan hasil pengamatan kami di lapangan bahwasanya pesta demokrasi yang baru saja kita laksanakan yaitu Pilpres, Pilwapres, pemilihan anggota DPR, DPR RI, DPD provinsi maupun kota, dan terakhir adalah pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Palembang dapat kami pastikan aman dan kondusif. Berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama. Tentunya ini mendasari dari sebuah pengamatan kami di lapangan. Kami mencoba memadukan pola-pola yang ada di Kota Palembang. Tentunya pola tersebut juga bagian pengamatan kami sejauh mana melihat daripada kekuatan potensi yang ada di Kota Palembang. Dengan demikian, kami mendapatkan satu kesimpulan daripada sebuah hasil pengamatan penggambaran pasca Pilpres, Pilwapres, demikian juga pasca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Kota Palembang dapat berlangsung secara lancar, aman, dan kondusif. Tentunya ini dapat kami lihat dari beberapa indikator-indikator yang ada, baik itu pasca Pilpres dan wakil Pilpres dan Pilwako itu sendiri, para kontestan, tim suksesnya juga saat ini dalam kehidupan yang cukup cukup bersahaja, tidak meninggalkan satu riak-riak yang tentunya bisa mengundang satu permasalahan yang mengganggu keamanan. Dan tentunya riak-riak itu pun juga tidak kami temukan secara mendasar maupun signifikan. Dengan demikian, inilah modal kita untuk membangun Kota Palembang menuju yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Baik, jadi memang tadi sudah dijelaskan adalah memastikan keamanan dan juga kondusivitas di Kota Palembang. Betul. Begitu ya Pak. Betul. Tapi kalau kita lihat Pak, ini curahan hati Midun sendiri Pak, selaku pengamat nih. Ya, pengamat. Jadi kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini situasi yang memang sangat-sangat diharapkan masyarakat yang seperti ini Pak. Jadi habis pesta rakyat, begitu tidak ada indikasi-indikasi bahwa ada ancaman dan segala macamnya. Ini sendiri dari Pak Haryo punya pola nggak sih Pak, agar ini bisa berhasil seperti 2 tahun belakangan ini sendiri Pak? Secara khusus sebenarnya kami tidak memiliki pola, Iya. namun secara umum manajemen sebuah kepemimpinan guna merumuskan satu formulasi yang ingin diterapkan dalam kehidupan di mana tempat kami berdinas. Tentunya kami membutuhkan satu keterpaduan dengan mitra-mitra kami di lapangan. Dan inilah yang menjadikan satu hal yang kami dapatkan di lapangan dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang maupun satu dinamika yang ada di wilayah tersebut yaitu Kota Palembang. Tentunya kami bisa mengkolaborasikan dengan misi yang kami laksanakan. Rekan-rekan sekalian, para pemirsa yang budiman, sekali lagi kami adalah bagian daripada satu sistem atau subsistem dari suatu sistem yang besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengerucut lagi adalah sistem yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Mengerucut lagi menjadi sistem yang ada di Kota Palembang. Kami kepolisian adalah bagian subsistemnya. Kami harus berkolaborasi bersama-sama dengan komponen yang ada di Kota Palembang, memadukan subsistem yang ada, sehingga dengan menjadikan satu sistem yang apik,
guna mendukung pembangunan di Kota Palembang itu sendiri. Oleh karena itu kami menyadari, karena kami adalah bagian sistem, yaitu kami adalah subsistem, tentunya kami membutuhkan satu kolaborasi kebersamaan dengan komponen bangsa yang ada di Kota Palembang dengan sebaik-baiknya, termasuk masyarakat, termasuk pemerintah daerah, termasuk instansi vertikal yang ada di Kota Palembang. Dengan demikian, kehadiran kami, bagian sistem tersebut bisa memadukan subsistem yang lain yang pada akhirnya tercapai misi maupun visi yang diharapkan bersama-sama, yaitu misi maupun visi daripada Bapak Presiden Republik Indonesia. Tetap Baik. mengerucut ke atas. Betul. Ya. Jadi tidak ada resep khusus Pak ya sebetulnya. Tidak ada, Yang jadi ada hanya harmonisasi dari Pak Haryo. harmonisasi. Gitu. Ya, karena itulah modal utama. Ya. Tentunya untuk menciptakan satu harmonisasi itu dibutuhkan satu situasi internal kita maupun memadukan secara eksternal. Modalnya di internal kita. Karena pada prinsipnya leadership adalah satu kekuatan diri kita sendiri. Bagaimana membangun kebersamaan dengan eksternal kita. Dengan demikian, bangunan yang kita harapkan tersebut bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Oke. Itu Nah, ilmu yang mahal sebetulnya Pak. Ilmu. Harmonisasi tadi. harmonisasi ya. Karena tidak semua orang bisa menyatukan loh banyak-banyak Betul. kepala begitu ya Pak. Atau lagi sinerginya beda lintas. Dan harus Betul. kerjasama Yang kemana-mana pasti, ya. yang pasti modalnya adalah kita tidak boleh egois. Iya. Oke. Kita selaku subsistem tidak boleh egois, diri kita yang paling benar tidak boleh. Kita harus memadukan, mengetahui kelemahan kita. Dengan demikian kita bisa mengoreksi diri kita sebelum kita mencoba memberikan panduan kepada masyarakat maupun mitra kita. Karena meskipun kepalanya beda-beda, geraknya bersama. Kan Betul. seperti Ini itu Pak ya, Pak SKS ya. sudah dikasih Pak Haryo. Oh, luar pagi biasa. ini. Nggak perlu kita Tentang bayar kuliah ya, harmonisasi ya, baru ya ini. Oke, Bapak. Ini menjelang kemarin waktu kita menuju ke putusan sengketa pilkada yang dari MK ya, Pak ya. Kan kita tahu setelah putusannya, ini adem ayem aja nih. Demo nggak ada. Ya kan, Betul. apa segala macam tuh nggak ada. Mungkin hal-hal kecil ada kali ya. Mungkin ada, Ya. cuma memang beneran tidak terasa. Ya, Kan betul. seperti itu. Bener-bener kalau kita dari masyarakat awam ini nggak benar-benar nggak kelihatan. Apakah misalnya ada demo apa segala seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah memang kemarin sebelum menuju putusan MK tersebut ada peningkatan untuk di titik-titik tertentu pengamanannya itu ditingkatkan seperti itu, Pak? Baik, rekan-rekan pemirsa sekalian yang budiman, tentunya dapat kami sampaikan situasi yang aman, kondusif, tentunya menjadikan satu perhatian kami, bukan kami semata-mata percaya dengan situasi yang ada. Kami selalu memiliki satu pandangan, bukan underestimate ya, juga bukan overestimate tidak, tapi kami selalu terjaga dan terwaspada. Situasi yang aman pasca pilkada maupun pilpres, tentunya betul-betul dapat kami pastikan keamanan yang ada itu memang apa adanya, bukan sebuah seperti api dalam sekam atau bahaya mengandung satu bahaya laten. Itu yang selalu kami pastikan. Satu sisi kita juga melihat kedewasaan masyarakat Kota Palembang saat ini sudah mulai terbangun dengan kebersamaannya, dengan hal-hal yang tentunya apabila terjadi sesuatu yang merugikan kita semua, meninggalkan satu cerita yang tidak bagus. Saya melihat di sini adanya suatu keterbukaan, kedewasaan, masyarakat Kota Palembang semakin meningkat, yang nanti menjadikan modal kita semua, tentunya menciptakan satu kedewasaan itu juga tidak mudah. Kami juga harus bisa meyakinkan sebagai subsistem kehadiran kami itu adalah untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Kehidupan manusia lebih baik, dengan demikian kami selaku pengawal dalam proses perkembangan bangsa ini betul-betul dapat mencerminkan daripada kepentingan masyarakat yang ada. Itulah kami melihat satu bentuk kedewasaan yang sudah ada, bukan cuek tidak. Masyarakat tidak cuek, namun masyarakat sudah mulai semakin cerdas dan dewasa. Bagaimana menyikapi kehidupan yang lebih baik itu harus diciptakan. Tidak ada artinya
kita hanya ego sektoral, kita hanya menyudutkan salah satu pihak, kita hanya menyalahkan salah satu pihak, namun itu tidak membangun suatu kebersamaan. Itulah yang kami melihat pasca pilkada, pasca pilpres, kebersamaan kita sudah mulai terbangun, yang kami harapkan mengerucut menjadi satu bentuk keamanan, yang pada akhirnya menjadikan modal kita untuk membangun yang lebih baik ke depan. Namun sekali lagi, kami tidak underestimate, kami juga tidak overestimate,